Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dengan Mesbah Doa di pagi hari ini. Apa kabar saudara pagi hari ini? Tentu saja kami berdoa dan berharap saudara semua selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya, bersyukur dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita sembah Tuhan, Allah kita yang hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku, pulihkan hidupku.
sebab tak pernah terlambat Tuhan pertolonganmu, kebaikanmu Tuhan di dalam hidupku. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan, untuk selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur dan memuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau besar, kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar. Hati kami bersyukur memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Tuhan yang hidup, Tuhan yang kuasa, Engkau sanggup Tuhan melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang mulia. Sebab itu dengan segenap hati kami Tuhan mau bersyukur kepadamu dan memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari katakan lebih lagi di dalam Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Amin Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya
tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Biar Roh-Mu bekerja, menjamah setiap kami, melawat setiap hati kami Tuhan. Sebab tiada yang mustahil, tiada yang sukar di hadapan-Mu saat Roh-Mu bekerja. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya, sungguh kami berserah, sungguh kami bersyukur selalu kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Sebab bila kita perhatikan memang demikian adanya. Kalau tong kosong dibunyikan pasti akan nyaring bunyinya, karena kosong, nggak ada isinya. Demikian halnya dengan apa yang akan kita baca dan renungkan lewat pembacaan di Amsal hari ini adalah bahwa orang bodoh atau orang bebal seringkali suka kemudian membesar-besarkan justru hal yang merupakan sebuah kebodohan dalam hidupnya. Tetapi berbeda dengan orang yang bijak yang ternyata tidak suka mengumbar-umbar atau memamerkan, show off tentang semua yang dimiliki dalam hidupnya. Sehingga kalau tong kosong ya nyaring bunyinya. Inilah yang sering kali terjadi, orang yang terlalu banyak bicara biasanya kosong, gak ada isinya sama sekali. Yuk mari kita perhatikan bersama-sama pembacaan kita pagi hari ini. Amsal pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-23. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terkadang kita menjumpai atau bahkan mungkin kita sendiri yang mengalami hal itu, bahwa terkadang justru orang yang lebih banyak berbicara itu terkadang justru lebih banyak tidak tahu. Karena dengan banyak mendengar itu akan membuat kita menerima lebih banyak lagi. Semakin banyak kita berbicara, sebenarnya kita tidak memperoleh hal yang banyak, tidak akan menambahkan apapun dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan menerima dan menambahkan sesuatu bagi kehidupan kita. Entah itu pengetahuan, entah itu tentang ilmu, atau bahkan tentang pengenalan akan kebenaran. Semakin kita banyak memperolehnya, yaitu bila kita kurangi bicara, lambat bicara, tetapi lebih cepat dan lebih banyak mendengar. Artinya lebih banyak diam. Itulah orang mengatakan silent is gold. Atau diam itu adalah emas, silent is golden, atau diam itu adalah emas. Ini menunjukkan bahwa ternyata terkadang dalam kehidupan kita perlu juga untuk kita diam. Tetapi orang bijak tidak selalu diam. Kadang-kadang dia
Ada waktu baginya untuk diam tidak berbicara, tetapi dia tahu kapan waktunya untuk harus berbicara. Itu adalah orang yang bijak. Oleh karena itu bagian yang pertama lewat firman Tuhan ini kita belajar, yang pertama adalah dalam perjalanan kehidupan kita harusnya semakin hari kita harus menjadi semakin bijak. Ibaratnya kalau menggunakan filosofi padi, itu semakin lama ketika padi mulai mengeluarkan isinya semakin berisi, bulirnya semakin berisi, itu maka akan membuat padi karena beban yang berat akan makin merunduk. Semakin berisi semakin merunduk. Nah kalau dia tidak merunduk, sekalipun kelihatan ada isinya, ada gabahnya, tetapi itu biasanya kosong karena dia berdiri. Tapi kalau dia merunduk, itu isinya penuh, itu berisi. Dan itulah gambaran yang terjadi dengan kehidupan manusia. Seharusnya semakin beranjak dewasa, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pengalamannya, bukan membuatnya menjadi orang yang meninggikan diri dan menjadi sombong, harusnya justru membuatnya makin bijak. Namun persoalannya dengan kita adalah terkadang kalau kita memperhatikan di sekitar kita, orang yang makin banyak memiliki pengalaman atau memakan asam garam dunia ini, orang mengatakan, nih loh saya lebih pengalaman dan sebagainya, justru akan membuatnya kemudian menjadi orang yang menyombongkan dirinya atau membualkan, oh saya punya pengalaman ini dan lain sebagainya. Atau terkadang juga kalau orang memiliki pengetahuan atau baru mulai mengerti pengetahuan sedikit, rasa-rasanya dia sudah mengerti segala sesuatunya. Biasanya orang yang terlalu banyak membual atau banyak menyombongkan dirinya adalah orang yang dangkal. Dangkal pengertiannya, dangkal pengetahuannya, dangkal ilmunya, itu malah justru orangnya kelihatannya banyak menunjukkan bahwa dirinya tahu segala sesuatunya, lebih tahu, lebih hebat, lebih mengerti, lebih pandai. Itu biasanya justru adalah orang yang dangkal. Tapi orang yang sudah lebih dalam lagi, justru dia makin mengerti dan membuatnya tidak menjadi orang yang sombong, tapi makin bijak. Dan ini yang seharusnya ada dalam hidup kita. Kalau makin hari makin kesana, makin tua, makin beranjak umur menjadi dewasa, makin bertambah ilmu, makin bertambah gelar, makin bertambah pengetahuan. Dan kemudian hal itu membuat kita menjadi orang yang berlagak, orang yang sombong, orang yang angkuh. Itu artinya ada sesuatu yang salah dan keliru. Tetapi seharusnya makin kita berisi, lebih diisi lagi dengan ilmu pengetahuan, dengan pendidikan yang tinggi, dengan berbagai macam hal, seharusnya membuat kita makin merunduk, makin merendahkan hati, makin bijak. Bijak dalam bercakap, dalam bersikap, dalam bertindak, dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara perhatikan, banyak orang, mungkin titelnya banyak, bahkan orang mengatakan ini orang yang berpendidikan, tapi kelakuannya sama seperti orang yang tidak berpendidikan. Dibilangnya orang yang memiliki titel yang cukup tinggi, bahkan banyak titelnya, gelarnya, bahkan memiliki jabatan yang tinggi, tetapi karakter kelakuannya tidak sesuai. Nah, ini artinya ada sesuatu yang keliru di dalamnya. Seharusnya itu harus berbanding lurus antara bertambahnya ilmu, pengetahuan, dan pengenalan akan Tuhan, harus juga makin membuat kita makin rendah hati dan makin bijak. Dan ini yang seharusnya ada dalam hidup kita. Salah satu contoh yang menarik adalah dengan Daud. Beberapa kali saya suka sekali menyampaikan salah satu contoh adalah Daud. Daud adalah orang yang memiliki segudang pengalaman dengan peperangan. Tetapi sekalipun dengan begitu banyak pengalaman yang dimiliki dalam kehidupannya, tidak kemudian membuatnya menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, tetapi selalu membuatnya menjadi orang yang tetap rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Setiap kali dia mau ambil strategi peperangan, ketika berhadapan dengan musuh, maka firman Tuhan mengatakan, dengan kerendahan hati dia memohon kepada Tuhan dan bertanya, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Dia tidak bersandar pada pengalamannya, sekalipun dia punya bekal pengalaman yang banyak. Tetapi tidak membuatnya menjadi sombong dan angkuh, tapi justru membuatnya makin bijak. Saya nggak bisa mengandalkan pengalaman kemarin dan yang lalu, pengalaman kemenangan yang kemarin. Tapi setiap hari itu harus senantiasa mengandalkan Tuhan.
Kemarin ya kemarin, hari ini pasti mungkin akan menghadapi dengan hal yang berbeda. Sehingga dia tidak mengenalkan, oh seperti yang sudah-sudah saya pasti akan berhasil. Belum tentu. Oleh karena itu dia sadar benar, hidupnya mesti bergantung penuh pada Tuhan. Dan inilah sebuah gambaran sebenarnya. Orang yang semakin berisi harusnya makin bijak, bukan semakin kemudian melakukan hal yang salah dan keliru. Atau sisi kedua, contoh yang keduanya adalah seperti halnya Daniel. Daniel orang yang bijak, orang yang pinter. Ketika Nebukadnezar membawa orang-orang dari Israel kemudian untuk dididik dan bekerja pada Nebukadnezar pada kerajaan Babel, maka mereka adalah orang-orang pilihan, gak sembarang orang. Selain mereka keturunan bangsawan, tapi adalah orang-orang yang cakap, orang yang pinter. Jadi tidak asal-asalan Nebukadnezar pilih-pilih orang, tapi betul-betul orang-orang yang sudah disaring, dipilih dan punya klasifikasinya. Orangnya harus memang keturunan bangsawan, orang yang cakap, orang yang pinter. Jadi Daniel termasuk di dalam orang yang memiliki kategori yang sedemikian. Namun sekalipun dia orang yang cakap, orang yang pinter, dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang dimilikinya, tetap menjadikannya orang yang rendah hati. Sehingga ketika diperhadapkan dengan berbagai macam situasi yang sulit, selalu dikatakan berdoa dan bermohon kepada Tuhan, supaya Tuhan menyingkapkan segala sesuatunya. Orang yang semakin mengerti segala sesuatunya, dia makin sadar bahwa ternyata saya bukan apa-apa dan saya belum mengerti apa-apa. Orang yang baru memulai, yang masih dangkal, dia akan mulai merasa bahwa oh saya tahu segala sesuatunya, padahal baru permulaan, padahal baru mencicipi, padahal baru start, dia merasa sudah tahu segala sesuatunya. Tapi sebaliknya, orang yang sudah mulai lebih dalam lagi, dia baru tersadar bahwa ternyata saya belum tahu apa-apa. Banyak hal yang saya belum mengerti dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang terjadi. Akibatnya orangnya akan makin hari makin bijak. Menahan diri dari berbicara. Dia tahu kapan harus waktunya untuk berbicara, ya dia berbicara. Kapan harus menahan diri dari berbicara, dia tidak berbicara. Sehingga makin hari menjadi makin bijaksana dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua dari firman Tuhan ini kita perlu belajar bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki yang namanya pengetahuan, memiliki ilmu, memiliki mungkin titel ataupun pengenalan akan Tuhan dan lain sebagainya, akan kebenaran, itu tujuannya bukan untuk dipamerkan, ditunjuk-tunjukkan atau dipublikasikan, tetapi tujuannya adalah untuk digunakan. Jadi perhatikan, bukan hanya sekedar tentang gengsinya, tetapi lebih ke arah fungsinya. Pastikanlah ketika kita memiliki ilmu yang semakin bertambah, pengetahuan yang semakin bertambah, seharusnya makin berfungsi kehidupan kita. Sehingga seperti halnya ketika kita menggunakan jam tangan, ini bukan sekedar gaya-gayaan, tetapi kita membutuhkannya untuk fungsinya. Oh, kita tahu jam berapa kita harus bekerja, jam berapa kita istirahat, dan sekarang jam untuk apa dan lain sebagainya, lebih ke arah fungsinya. Demikian pula harusnya yang berlaku dalam kehidupan kita. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, harusnya pengetahuan itu digunakan, bukan untuk pamer, bukan untuk show off, ditunjukkan. Kemudian seperti firman Tuhan mengatakan, diseru-serukan, dibesar-besarkan, dan lain sebagainya. Tetapi justru kita menggunakan ilmu yang kita miliki, yang Tuhan percayakan, termasuk di dalamnya juga dengan pengetahuan, bahkan tentang pengenalan akan kebenaran dan sebagainya, bukan untuk kemudian kita menunjukkan bahwa diri kita hebat dibandingkan orang lain. Oh, kita punya pengetahuan yang luar biasa tentang segala sesuatunya, sepertinya kita menjadi orang yang maha tahu dan lain sebagainya. Itu sebuah kekeliruan dan kita sedang melakukan segala sesuatu yang salah dan tidak berkenan kepada Tuhan. Dan sayangnya ini yang hari-hari ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan orang-orang. Ketika mereka mulai memiliki pengetahuan, mulai memiliki titel, mulai memiliki gelar, mulai memiliki ilmu dan lain sebagainya, mereka kemudian menggunakannya untuk ajang pamer, ajang untuk ditunjukkan. Mereka lebih hebat dari orang lain. Kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak?
Sebenarnya ketika kita belajar tujuannya bukan untuk memperoleh titel. Memang kita akan dapatkan titel, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah belajar. Nah, ketika kita menyelesaikan pembelajaran itu, kita mendapatkan titel ataupun gelar. Tapi kalau hanya sekedar tujuannya untuk itu saja, bisa-bisa kita nggak mendapatkan ilmu di tengahnya, di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita belajar. Ketika kita punya ilmu pengetahuan, kita punya pendidikan, punya segala sesuatunya, yuk digunakan. Jangan sekedar ajang pamer, tunjuk gigi, ajang untuk tunjuk diri bahwa saya orang hebat, bisa dan saya lebih luar biasa dibandingkan orang lain. Bukan, tetapi kita mesti menggunakannya. Dan gunakan untuk apa? Pertama, gunakan ilmu yang kita miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, gunakanlah itu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Jangan kita gunakan untuk hal yang salah. Kalau saudara perhatikan, ada orang-orang yang pintar, orang yang punya pengetahuan, tetapi kemudian digunakan untuk apa? Oh, dia menciptakan virus yang bisa merusak dan lain sebagainya. Atau dia mungkin menciptakan bom dan lain sebagainya. Kemudian bisa melukai orang lain. Itu pintar, tetapi dengan tujuan yang keliru dan salah. Bukan demikian halnya, tetapi yang Tuhan kehendaki ketika Tuhan memberikan pengetahuan bukan untuk digunakan untuk hal yang negatif, untuk kejahatan, untuk melukai orang lain, tetapi kita gunakan itu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan teristimewa dan menjadi berkat buat banyak orang. Sebab yang harus kita mengerti adalah bahwa orang yang sibuk bekerja tidak akan banyak bicara. Tetapi orang yang sibuk berbicara tidak akan banyak bekerja. Coba saudara perhatikan, kalau orang terlalu banyak ngomong, biasanya kerjanya nol. Tapi kalau orang sibuk bekerja, pasti kurang ngomongnya, hemat sekali ngomongnya. Ngomongnya kalau seperlunya baru dia ngomong. Lebih banyak dia mau bekerja keras, bekerja dengan tekun, bekerja dengan giat. Karena ketika kita banyak ngomong, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kita akan memperoleh sesuatu kalau kita banyak dengar. Memberikan telinga, hati untuk mendengar. Dan disitulah kita akan mendapat sesuatu. Dan itulah yang mesti sebenarnya kita kerjakan dalam hidup kita. Kalau saudara ingin mendapatkan lebih lagi, Tuhan singkapkan rahasia firman-Nya, perkataannya, janjinya kepada saudara dan saya. Mari beri waktu. Bukan hanya sekedar dalam berdoa kita ngomong terus, tetapi ada kalanya juga kita membaca firman-Nya, mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Sebab Tuhan menyatakan perkataannya juga melalui firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mesti kita baca. Nah, ketika kita membaca dan mendengarnya, disitulah kita sedang mendengar Tuhan berbicara juga kepada setiap kita. Dan ketika kita mau mendengar dan menerimanya, kita mendapat lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memperolehnya, maka semakin kita banyak memperolehnya, lebih banyak dalam kehidupan kita untuk kemudian menjadi makin bijak. Oleh karena itu pada bagian yang terakhir, mari dalam kehidupan kita untuk memiliki kehidupan yang tetap rendah hati dan jangan sombong, angkuh atau tinggi hati. Persoalannya adalah ketika seseorang rendah hati pada saat kondisi hidupnya belum memiliki apa-apa, belum memiliki titel apa-apa, jabatan apa-apa, belum memiliki kekayaan apa-apa, itu sangat mudah untuk orang kemudian rendah hati. Tetapi untuk tetap rendah hati pada saat dia memiliki kekayaan, pada saat dia memiliki kedudukan yang tinggi, pada saat dia memiliki pengetahuan yang banyak, titel yang banyak, itu tidak lagi menjadi sebuah hal yang mudah. Namun ini mesti kita kerjakan. Dan kita perlu belajar meneladani baik dari Daud, dari Daniel teristimewa dari Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Dia mau merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya dan menjadi serupa dengan manusia. Hal yang di luar akal logika kita. Tuhan mau menjadi manusia. Tujuannya untuk berkorban dan mengasihi setiap kita supaya kita bisa mengalami keselamatan. Nah, Tuhan menunjukkan kerendahan hati yang begitu luar biasa. Dan kita mesti belajar. Jangan sampai ketika situasi kita berubah, kita ikut jadi tinggi hati. Semakin kita kemudian titel kita makin tinggi, hati kita jangan berubah.
Semakin posisi jabatan kita makin tinggi, jangan hati kita berubah. Semakin tinggi kekayaan kita, jangan hati kita juga berubah, tetapi tetaplah rendah hati. Saya membaca sebuah artikel yang menarik. Ini bagian terakhir dari firman Tuhan pagi hari ini. Ada seorang hamba Tuhan yang sekalipun memiliki titel yang begitu banyak, tetapi setiap kali ketika dia berbicara, melayani, dia tidak pernah kemudian memperkenalkan dirinya dengan titel yang begitu banyak. Karena dalam prinsip hidupnya, Yesus harus semakin lebih besar, aku semakin kecil. Bahkan beberapa kesempatan ketika dia berkhotbah, dia selalu melepaskan alas sepatunya. Alas kakinya dilepaskan, sepatunya dilepaskan. Dan ketika dia berkhotbah tanpa memakai sepatu. Mengapa hal ini terjadi? Untuk menyadarkan dirinya tentang siapa dia dan supaya dia tetap belajar rendah hati sekalipun Tuhan telah mempercayakan pengetahuan, hikmat dan lain sebagainya. Namun tidak membuatnya menjadi orang yang berubah tetapi tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Demikian juga harusnya dengan kehidupan saudara dan saya. Mari belajar untuk makin hari kita makin menjadi orang yang rendah hati, dan disitulah Tuhan akan makin melimpahkan hikmatnya, anugerahnya buat setiap kita. Bila kita merendahkan hati kita dari tempat yang tinggi, hikmatnya akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, yaitu ke tempat orang yang rendah hati. Tuhan akan menyingkapkan lebih lagi. Ketika kita memiliki kerendahan hati, Tuhan memberikan hikmatnya bagi saudara dan saya. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini untuk kita bersyukur kepadanya dan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan dalam hidup ini supaya kami tetap rendah hati. Sekalipun mungkin dalam kehidupan kami Tuhan memberikan dan mempercayakan ada harta yang berlimpah, ada mungkin dengan pengetahuan yang berlimpah, ataupun dengan jabatan dan kedudukan yang tinggi, tetapi biarlah hati kami Tuhan tetap memiliki kerendahan hati dan hati yang setia dan berkenan kepada Tuhan. Namun kiranya Tuhan juga terus mengajarkan dalam hidup kami, ketika kami dipercayakan itu semuanya, kami pergunakan bukan untuk mencari keuntungan atau mencari pujian di depan manusia, tetapi kami gunakan itu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian pula Tuhan hamba berdoa pagi hari ini, kiranya dalam kehidupan kami terus belajar, ketika dengan berjalannya waktu makin Tuhan mengisi kehidupan kami dengan berbagai macam hal, membuat kami semakin bijak, bukan semakin bebal dan bodoh. Terima kasih Tuhan yang baik, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Berkati pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang mengikuti doa pagi ini, biar kiranya berkat, kasih sayang dan kemurahan Tuhan ada dalam hidup kami. Limpahi kami dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat daripada Tuhan yang menyertai, yang menolong dan memberikan kesanggupan dalam hidup kami untuk kami hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau di antara kami mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah dan melawat setiap kami, sehingga kami mengalami pertolongan daripada Tuhan, bahkan mujizat daripada Tuhan. Demikian pula kalau di antara kami mengalami kesusahan, kesulitan dalam kehidupan, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami, sehingga kami dapat melewati segala sesuatunya dengan baik dan mendapatkan jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam hidup kami, sehingga kami cakap untuk menghadapi segala perkara dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami menyerahkan juga kehidupan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, baik kami yang bekerja, berusaha, melanjutkan studi pendidikan kami dan lain sebagainya. Berkat anugerah-Mu menyertai dan melingkupi kami tetap terpelihara dalam kasih sayang Tuhan yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya di saat ini turunlah atas semua kita berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup mulai sekarang ini, bahkan sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.